Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rofil anbiya'i wal mursalin sahbihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Ya? Satu orang aja. Tapi ini kayaknya wajah lama yang baru ada, bukan wajah baru. Huzaimi, Mahathir, Bilal, Najib. Dulu di depan sini, pindah ke situ. Ya. Nanti duduk di belakang kehalang. Nabil Hazimi online. Raffi, Oka, Rehan Akbar, mana Rehan Akbar? Oh, depan. Sastra, Sayed, Fikri Rahmadani, baik. Hari ini kita masih melanjutkan apa yang sudah kita diskusikan pekan kemarin, yaitu apa? Tentang jenis-jenis tulisan. Nah, untuk bab ketiga di bahasa Indonesia ini, kita akan membahas tentang eksposisi. Masih ingat apa itu eksposisi? Berita, apalagi? Informasi, apalagi? Ya, koran, berita. Berita bisa di koran, di mana saja, apalagi? Yang pelajaran kelas 7 dulu? Bukan promosi, tapi bukan komposisi, tapi dulu yang membuat nasi goreng. Ya, tutorial atau proses. Jadi eksposisi itu memberikan informasi ini bisa macam-macam. Jadi bisa tadi berita, kemudian bisa prosedur. Bisa berita, bisa prosedur. Nah, di dalam eksposisi, karena memberikan informasi, berarti harus ada yang menyampaikan dan yang disampaikan. Yang menyampaikan kita, penulis, yang disampaikan adalah isi dari berita ataupun prosedurnya. Isi ini disebut dengan gagasan. Gagasan yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Oke, baik. Sekarang coba dibuka bukunya di halaman 59. Silakan dibuka dulu buku paketnya halaman 59. Bab 3. Kita sudah menyelesaikan bab 1, yaitu tentang berita.
kemudian bab 2 tentang iklan, dan ini bab 3 tentang teks eksposisi dalam media massa. Media massa apa saja yang bisa disebut media massa? Televisi, koran, radio, YouTube, Instagram, itu semua itu medsos, bukan media massa. Beda antara media sosial itu bagaimana kita berinteraksi dengan orang, itu IG, kemudian WA, FB itu medsos. Tapi di sini yang kita bicara adalah media massa. Media massa itu ada dua, ada elektronik dan ada tertulis. Kalau yang tertulis koran, majalah, apa lagi? Majalah dinding, tabloid itu. Kalau yang elektronik, radio, televisi, internet. Nah, media massa di situ. Nah, di sini kita akan membahas tentang eksposisi di media massa. Oke, kita buka di halaman 60. Tadi Ustadz bilang bahwa kalau kita membuat eksposisi itu karena kita ingin memberikan informasi, baik berita atau prosedur, harus ada yang diinformasikan. Yang diinformasikan itu disebut dalam gagasan. Jadi ada gagasan di sini. Gagasan atau bisa juga kalau di prosedur ini bisa juga fakta. Jadi ciri eksposisi itu adalah memberitakan fakta, kenyataan, dan juga gagasan atau ide. Di buku kita halaman 60 ada contoh teks eksposisi. Oke, sambil kalian belajar public speakingnya, belajar membaca ini dengan nyaring, supaya terlatih. Halaman 60, 61. 60 dan 61. Siap? Ya? Kenapa angkat tangan? Mahathir, kenapa angkat tangan? Oke, baca. Paragraf pertama dan kedua, yang nyaring dengan suara yang jelas. Silakan. Oke, jazakallah, terima kasih. Berhenti dulu. Cara membaca harus tenang. Intonasinya juga jelas. Suaranya juga nyaring. Tadi suaranya sudah nyaring, tapi temponya terlalu cepat. Ustadz beri contoh dulu, paragraf 1. Ya. Nasib hutan kita semakin suram. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Lebih mudah dipahami kan? Daripada membacanya, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Yang mendengarkan nggak bisa menangkap, nggak paham. Baik? Silakan paragraf kedua. Bukan, masih, iya.
Masya Allah, tuh sudah jauh lebih bagus. Paragraf berikutnya, Fitri, cepet-cepetan angkat tangan. Silakan Fitri. Paragraf ketiga. Ketiga. Ya, terima kasih. Paragraf berikutnya, Syed. Selain itu, lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Kerusakan hutan telah mencapai kurang lebih 2 juta hektar per tahun. Hal ini berarti setiap menitnya Indonesia kehilangan hutan seluas 3 hektar atau sama dengan 6 kali luas lapangan bola. Ya, terima kasih. Berhenti dulu membacanya, kita diskusikan dulu. Karena ini panjang bacaannya, kalau membaca terus bosan nanti kalian. Baik, dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Informasi apa yang kita dapatkan? Nasib hutan. Nasib hutan di Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan, akan musnah kalau banyaknya penebangan hutan, kemudian kebakaran hutan. Banjir bisa memusnahkan hutan. Kemudian pembukaan hutan untuk lahan pertambangan. Di Kalimantan Selatan ini semua terjadi. Hutan kita ditebang. Dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, hutan di Kalimantan tinggal 50%. Kenapa? 50% dari 20 tahun yang lalu. Dulu 50 tahun yang lalu yang terbuka di Kalimantan itu cuma daerah pesisir. Banjarmasin, kemudian kalau di Kalimantan Barat itu ada Pontianak, daerah-daerah yang tepi pantai. Tapi sekarang di tengah-tengahnya pun sudah banyak yang hilang, dibuka karena industri kayu. Pertama industri kayu, beberapa tahun yang lalu Kalimantan sangat terkenal dengan industri kayu. Tapi kemudian kayu habis. Tapi hutan tetap ditebang untuk tambang. Sekarang untuk sawit. Berarti kalau tidak dihentikan, apa yang terjadi? Hutan kita hilang, musnah, gundul, seperti santri intan ilmu. Gundul. Siapa yang harus bertindak? Semua, pemerintah dan masyarakat. Pengusaha juga perlu untuk menahan dirinya. Dan di sini disebutkan di paragraf 4, penegakan apa? Di paragraf yang keempat. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Jadi paragraf 1 sampai 4 memberikan informasi tentang kondisi hutan di Indonesia atau Sumatera dan Kalimantan dan perusakannya. Itu faktanya. Gagasan yang disampaikan ada di paragraf 1. Pemerintah harus bertindak cepat. Karena itu belum menjadi fakta, baru berupa ide atau gagasan. Tapi kalau fakta, banyak hutan dibuka untuk pertambangan, untuk perkebunan, itu adalah faktanya. Oke, ada ya? Mahathir, silakan membaca paragraf berikutnya.
Paragraf namun. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Beberapa hal justru mempercepat laju kerusakan hutan di Indonesia hampir 2 kali lipat. Penyebabnya antara lain adanya tekanan masyarakat akibat krisis ekonomi. Kondisi demikian mengakibatkan merajalela penebangan liar. Ya, terima kasih. Paragraf berikutnya, Zaimi. Bersamaan dengan itu, eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah juga semakin meningkat sebagai konsekuensi dari kebutuhan pemerintah untuk membayar utang negara. Belum lagi adanya otonomi daerah yang mendorong pemerintah lokal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). PAD-nya dengan menambah hutan secara berlebihan. Ya, terima kasih. Berikutnya, siapa yang mau? Rehan. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan keanekaragaman hayati berjuta-juta spesies flora dan fauna musnah dan percuma. Ya, terima kasih. Kita diskusikan dulu informasi yang ada. Di paragraf ke-5, informasi apa yang kita dapat? Kenyataannya, kerusakan hutan di Indonesia bertambah 2 kali lipat. Kemudian di paragraf yang berikutnya, yang ke-6, eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah juga meningkat. Kemudian di paragraf berikutnya, kondisi hutan di Indonesia benar-benar memprihatinkan. Dalam waktu 50 tahun, berapa juta hektar yang rusak? 64 juta hektar. 3 paragraf ini bercerita tentang fakta. Masya Allah. Bukan gagasan, tapi fakta. Itu fakta yang ada di lapangan. Disediakan juga dengan bukti data. Ada data 60 juta hektar hutan rusak. Terus alasannya apa? Di paragraf 3 paragraf ini juga ada alasannya. Ya, kenapa dibuka lahan? Karena pemerintah membayar utangnya. Untuk membayar hutang. Kenapa pemerintah berhutang? Apakah Indonesia negara miskin? Indonesia Masya Allah negara kaya. Cuma tidak pintar mengelola. Siapa yang mengelola? Negara, pemerintah. Saat ini belum bisa. Saat kalian nanti semoga bisa. Makanya kalian belajar di sini supaya bisa mengelola kekayaan alam Indonesia yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, banyak yang akan rusak. Tidak harus menjadi negara Islam, tapi kalau pengelola negaranya menerapkan syariat Islam di dalam mengelola negaranya, insya Allah negara akan maju. Makanya orang tua kalian mengirimkan kalian di sini untuk belajar mengelola masa depan kalian dan masa depan negara, masa depan bangsa, dan juga masa depan agama Islam. Akibat pembukaan hutan, apa? Di paragraf yang ke-7. Ya, jadi banyak spesies yang hilang, mati, baik binatang maupun tumbuhan.
El Nino belum kita bahas, masih paragraf berikutnya. Jadi di sini memusnahkan keanekaragaman hayati. Banyak tumbuhan yang hilang. Contoh di Kalimantan. Ketika Ustadz pertama datang ke Banjarmasin, dulu ada jenis kayu yang bagus, yang banyak dipakai, bukan gaharu. Kalau jati Jawa, ini khas Kalimantan. Bukan, ulin masih ada sekarang. Dalam masih banyak. Kayu batang bukan. Apa itu kayu batang? Kayu ini dulu banyak di Kalimantan. Terutama Kalimantan Selatan. Sekarang hampir tidak ada. Mungkin kalian tidak tahu kayu ini. Kayunya warnanya kuning. Seperti ini, tapi lebih muda. Lebih muda dari ini. Biasanya kayu manis untuk masak. Nah, masih banyak di dapur kalau kayu manis. Biasanya untuk hiasan. Hiasan dinding. Nggak tahu. Namanya kayu ramin. Pernah dengar? Pernah lihat? Oh, baru dengar ini. Kuning. Sekarang sulit sekali ditemui. Dulu bahkan di toko penjual-penjual kayu itu ada. Kenapa? Yaitu karena banyak dipakai, ditebang tanpa ada pengolahan yang baik, habis. Nggak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi. Ustadz nggak pernah menemui di penjual kayu. Nggak ada. Dulu di pasar lama itu banyak yang jual kayu ramin, dijadikan figura, kemudian dijadikan ukir-ukiran atau tirai dari kayu. Yang panjang-panjang gitu dirangkai jadi satu. Yang sekarang pakai rotan. Dulu pakai kayu ramin. Nah, ini bukti dari hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Mungkin binatang. Ya? Binatang apa? Bekantan masih ada. Cendrawasih juga masih ada. Tapi kalau tidak dijaga akan musnah. Harimau Sumatera tinggal sedikit. Harimau Jawa hampir tidak ada lagi. Badak bercula satu di Jawa hampir nggak ada lagi. Kenapa? Badak itu ada dua jenis. Badak bercula satu dan badak bercula dua. Badak Afrika itu badak bercula dua. Tapi badak Indonesia yang ada di Jawa, culanya cuma satu. Badak bercula satu. Onta pun ada onta berpunuk dua dan berpunuk satu. Kalau yang berpunuk dua biasanya onta padang pasir di Arab, yang berpunuk satu onta Asia. Ada. Di Asia ada juga onta. Indonesia tidak punya onta. Sepeda onta yang ada. Hah? Di Taman Safari ada. Ya, tapi bukan asli. Maksudnya bukan asli Indonesia. Sama dengan bertanya di Indonesia ada orang Jerman. Kalau asli ya nggak ada. Kalau pas ada turis Jerman ya ada. Kalau di kebun binatang Taman Safari, iya ada. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan dua paragraf yang berikutnya. Siapa? Sudah tadi. Najib.
Yang lain perhatikan. Diulang. Najib terus membaca. Najib membaca, yang lain memperhatikan gitu. Ya, diulang selama bulan Januari sampai Oktober 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat dan Jambi. Terima kasih. Berikutnya siapa yang belum? Sudah ya tadi? Mamet. Fitra sudah kan tadi? Oh belum. Dibuka apa maskernya supaya suaranya jelas. Dicoba berbicara dengan lantang. Lanjut sampai selesai. Masya Allah. Baik. Dari empat paragraf terakhir yang dibicarakan gagasan atau fakta? Fakta. Fakta apa yang dibicarakan di sini? Persenan apa? Persenan hari raya? Persenan kebakaran lahan di hutan gambut. Ya, persentase terjadinya kebakaran lahan gambut. Lahan gambut itu lahan rawa. Jadi di Kalimantan Selatan, ini sebagian besar tanahnya adalah lahan rawa. Lahan rawanya ada dua, rawa itu ada dua di Kalimantan Selatan. Yang pertama, rawa pasang surut. Yang kedua, rawa lebak. 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 Yang satu lebak, yang satunya perhatikan, pasang surut. Di Banjarmasin rawanya adalah rawa pasang surut. Apa bedanya? Ada yang tahu? Ya, kalau pasang surut airnya naik turun, bisa kering, bisa banyak. Kalau lebak airnya ada terus sepanjang tahun. Contoh rawa lebak itu di daerah Amuntai. Itu rawanya rawa lebak. Kalau Banjarmasin, rawa pasang surut. Yang paling sering terjadi kebakaran itu rawa pasang surut, terutama ketika airnya surut. Kering, tanamannya kering, mudah untuk terbakar. Ya, kalau terlalu panas bisa terkena api, apalagi kalau ada yang buang putung rokok sembarangan. Santri intan ilmu tidak boleh merokok. Merokok haram hukumnya dan banyak menimbulkan mudarat. Oke, jadi penebangan hutan bisa mengakibatkan kebakaran lahan dan kebakaran hutan. Selain itu apa lagi? Tadi disebutkan oleh Huzaimi. El Niño. Nah, ada dua jenis kondisi alam. El Niño dan La Niña. Bacanya bukan Nino, tapi Niño.
El Nino dan La Nina. Ini adalah angin yang kalau El Nino membawa kekeringan. Kenapa? Ya, yang di IPS. Ustadz Aji mungkin sudah memberi tahu. El Nino membawa kekeringan, sehingga kalau ada El Nino kita mengalami kemarau panjang. La Nina sebaliknya. Dia membawa hujan. Seperti saat ini kita sedang dilanda oleh La Nina. Tahun ini tidak ada kemarau. Ya. Hujan terus. Alhamdulillah. Tapi kadang ini kalau berlebihan, El Nino menimbulkan kemarau panjang, kalau La Nina membawa badai. Hujan badai. Makanya sekarang hujannya kan kadang deras sekali, badai. Akibatnya kadang gedung-gedung kita kebanjiran. Angin masuk. Artinya apa? El Nino dan La Nina. Sebenarnya arti El Nino itu anak kecil laki-laki. Kalau La Nina perempuan itu. Yang ini bahasa Spanyol. Masya Allah, Mahathir tahu. Maklum, ada turunan Spanyol. Enggak. El Nino dan La Nina. Jadi kebakaran hutan itu menyebabkan munculnya El Nino. Munculnya El Nino ini memperparah kondisi iklim cuaca di Indonesia. Kalau kita lihat kerugian akibat kebakaran hutan. Pada tahun 97, 2 sampai 4 triliun. APBN Indonesia berapa ratus triliun. Nah, ini berarti sekitar 1% hilang. Uang 2,4 triliun bisa membangun pesantren kita sampai selesai. Karena pesantren kita ini memerlukan dana sekitar cuma 120 M. Semuanya. Cuma. Kalau masjid totalnya sekitar 25 M. Bangunan satu ini berapa kemarin? Berapa M lupa Ustaz? Ya, sekitar segitu, 4 gitu. Gedung 2 sama dengan gedung 1. Kenapa? Bentuknya sama. Sama persis. Nah, tuh. 2,4 triliun berarti bisa membangun 10 pesantren, bahkan 10 sampai 20 pesantren seperti Intan Ilmu. Hilang akibat kebakaran lahan. Tahun lalu kalian mengalami kebakaran lahan kan pas di pesantren? Asap. Asap sangat mengganggu, walaupun bangunan kita sudah diusahakan supaya asap tidak masuk, jadi kalau kita lihat bangunan kita ini tertutup semua. Walaupun jendela bisa dibuka, tapi tertutup. Sehingga asap jangan masuk. Tapi kadang kita kan keluar masuk ketika kita membuka pintu, asap masuk. Walaupun juga disediakan air purifier, ya, alat pemurni udara, tapi masih tetap saja. Kita berusaha mengantisipasi, bukan blower, tapi penyaring udara. Jadi menyaring asap. Ada yang segini, biasanya di lantai ditaruh. Yang di bawah, ya. Memang bisa dipindah-pindah, bukan diinstal langsung. Pas, ya, ditaruh di asrama. Ketika asap, kita selalu mengeluarkan penyaring udara. Supaya yang punya asma tidak kambuh.
Nah, ternyata dengan berbagai masalah yang ada di paragraf terakhir dikeluarkan lagi menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan. Tapi bisa dimaklumi karena kita sempat krisis. Ketika krisis, ekonomi memburuk. Makanya memburuk. Pemerintah ingin memperbaiki ekonomi, tetapi tidak memikirkan tentang kelestarian lingkungan. Tambang, kayu, logging itu memang menambah ekonomi dengan cepat, perkebunan juga, tapi merusak alam juga dengan cepat. Ekonomi bertambah secara cepat untuk jangka pendek, tapi jangka panjangnya ketika hutan dan lingkungan rusak, itu kerugiannya sangat besar. Contohnya apa? Di Indonesia ada kejadian itu. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang besar, akhirnya mengorbankan lingkungan dan ternyata kerusakannya jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan yang didapat. Terjadi di Jawa. Bukan di Jakarta, di Jawa Timur. Di Sidoarjo. Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo itu akibat penambangan gas yang ada di bawah. Ketika gasnya diambil, ada ruang kosong di dalam tanah. Akhirnya cairan yang ada di sekitarnya menempati ruang kosong itu. Mengalir dari mana-mana, tekanannya kuat. Tidak bisa tertampung, akhirnya menembus ke atas, akhirnya menyemburlah lumpur panas. Keuntungan yang didapat sedikit. Kerusakan sekarang berapa desa terkubur. Berapa mata pencaharian hilang. Berapa perusahaan tidak bisa berjalan. Ambruk semua. Jalan tol yang sudah dibangun dengan dana miliaran rupiah rusak, tidak bisa dipakai lagi. Makanya harus membuka jalan tol baru lagi. Dan sampai sekarang lumpur Lapindo masih tetap menyembur. Dan daerah situ akhirnya menjadi daerah mati. Karena orang tinggal di situ baunya juga bau busuk karena belerang. Bau busuk seperti telur. Bau belerang. Karena lumpur yang menyembur itu mengandung belerang. Belerang ini baunya seperti telur busuk. Hanya udara di situ telur busuk. Bahkan awal-awal dulu ketika mobil lewat di situ, jendela ditutup, baunya masih masuk. Belum pernah ke sini, ke Sidoarjo. Pernah, tapi tapi luas berapa desa tertenggelam, tertimbun oleh lumpur Lapindo. Kenapa? Sekarang semburan tetap ada. Jadi kalau dibiarkan akan lebih banyak lagi desa-desa yang tenggelam. Tapi oleh pemerintah Jawa Timur, lumpur itu disalurkan ke laut. Jadi sebagian dialirkan ke sungai dan ke laut. Ini pun tindakan yang merusak lingkungan sebenarnya. Ikan-ikan di laut mencemari laut, mencemari sungai. Tapi sementara yang bisa dilakukan itu. Beberapa ilmuwan sedang mencoba memanfaatkan lumpur. Ada yang dijadikan batu bata segala macam. Tapi produksi batu batanya dengan semburan lumpur yang keluar, lebih banyak yang keluar. Jadi tidak imbang. Baik, itu tadi. Kenapa? Sudah lama, sudah 20 tahun yang lalu mungkin. Sekitar 20 tahun yang lalu.
terjadinya. Tapi sampai sekarang masih. Desa tenggelam, jadi atapnya itu tenggelam. Hilang ke apa itu? Iya. Kenapa? Lumpur. Dan lumpur beneran, bukan kue lumpur. Kalau kue lumpur bisa dimakan, dijual. Ini lumpur panas. Jadi asapnya tuh kelihatan. Nggak seperti lava, tidak. Ya. Di bendung. Jadi supaya lumpurnya tidak meluap kemana-mana, dibuat bendungan sekitarnya. Bendungannya itu sekitar 4 meter, 5 meter tingginya. Supaya tidak mengalir ke sisi yang lain. Tuh. Bisa membayangkan kerusakannya. Nah, bacaan yang kita baca itu adalah salah satu contoh eksposisi. Cerita Ustadz tentang lumpur lapindo itu juga contoh eksposisi. Jadi eksposisi bisa tertulis, bisa juga disampaikan secara lisan, secara langsung. Ada yang mau ditanyakan? Jadi di dalam eksposisi ada 2 unsur utama, yaitu Eksposisi, berita, dan prosedur. bukan, unsurnya apa? Gagasan fakta. Gagasan dan fakta. Jadi gagasan dan fakta ini adalah unsurnya eksposisi. Eksposisi bisa berupa berita atau bisa berupa prosedur. Tetapi di dalam posisi menyampaikan fakta dan juga gagasan. Kalau kita prosedur membuat nasi goreng, itu gagasan. Setelah ini dilakukan ini, setelah ini dilakukan ini. Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada jam di sini. Masih lama waktu kita? Ya. Public speaking-nya belum bisa dimulai. Karena kita masih wabah, Ustadz tidak bisa mendekat ke kalian. Jadi ekstrakurikuler yang pengajarnya dari luar belum bisa dilaksanakan. Ekstrakurikuler yang sekarang dilaksanakan yang bisa dilakukan oleh musrif. Jangan khawatir, nanti kalau wabah selesai, pelatih basket kami insya Allah akan mengambil dari Perbasi. Profesional. Pelatih taekwondo, selain Ustadz Faisal, kami juga akan mengambil dari organisasi taekwondo Kalimantan Selatan. Begitu juga dengan futsal. Bukan. Kita tidak mengambil pemain, tapi yang kita ambil pelatih. Pelatih profesional. Kenapa? Panahan Ustadz Andri itu pelatih profesional, punya sertifikat. Dan insya Allah pekan depan atau kapan ikut lomba internasional. Ustadz Andri sama Ustadz Mahdan. Online tapi. Jadi direkam berapa meter ininya, sasarannya, ada yang merekam, nanti diserahkan ke panitianya di Malaysia. Ya, karena masih dalam pandemi COVID ini, jadi semua negara mengirimkan videonya ke situ. Dan videonya tidak boleh diedit. Bukan memanah komputer, enggak. Mewakili Intan Ilmu. Kalau kabar pandemi jangan tanya Ustadz. Tanya ke pandeminya langsung, kenapa nggak berhenti-berhenti.
Banjarmasin alhamdulillah. Nah, ini contoh eksposisi lagi. Saat ini Banjarmasin alhamdulillah sudah terbebas dari zona merah. Jadi se-Banjarmasin sudah tidak ada lagi zona merah. Ada hijau, kuning, dan oranye. Merah sudah tidak ada. Tapi kita tidak boleh bersantai-santai. Tapi kita tidak boleh bersantai-santai. Ini fakta atau gagasan? Gagasan. Kalau tadi Ustadz memberikan berita, informasi, fakta, Banjarmasin sudah tidak ada zona merah lagi. Kemudian gagasannya kita tidak boleh bersantai-santai. Kenapa tidak boleh bersantai-santai? Karena kondisi ini berubah terus. Kalau masyarakatnya tidak disiplin dalam mengatasi COVID, tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak, bisa jadi zona merah lagi ada. Sempat zona hitam. Kelayan sempat zona hitam. Sekarang tidak lagi. Alhamdulillah tidak lagi. Oke. Ada lagi. Waktunya kurang berapa menit? Tinggal 30. Oh, masih 30. Baik, karena waktunya masih lama, coba dibuka lagi bukunya halaman 62. Nah, di sini disebutkan di paragraf kedua, sebagaimana yang terdapat pada contoh sebelumnya, bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Tadi kita sudah membahas yang gagasan yang mana, yang fakta yang mana. Juga contoh lisan dari Ustadz juga ada gagasan dan ada fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan juga bujukan. Kalau fakta itu merupakan kenyataan atau apa yang benar-benar ada atau terjadi. Ya. Bedanya apa? Oke. Apa bedanya orange dan kuning? Oke. Ustadz menjawab dengan contoh eksposisi. Karena tema kita, topik kita hari ini eksposisi, jawaban Ustadz semua menggunakan eksposisi. Warna primer ada berapa? Warna primer ada 3. Merah, kuning, bukan, biru. Ini warna primer. Jadi ini adalah fakta. Warna primer ada 3, merah, kuning, biru. Fakta lagi, kalau kita mencampur merah dengan kuning, akan menjadi orange. Atau bahasa Indonesianya, jingga. Jadi apa bedanya kuning dengan jingga? Bukan sama. Jingga adalah kuning yang diberi merah. Hasil percampuran kuning dengan merah. Kalau merah dengan biru, ungu. Kuning dengan biru, hijau. Nah, ini disebut warna sekunder. Sekunder. Tuh. Nanti warna sekunder, misalkan hijau, dicampur dengan warna primer merah, akan menjadi warna tersier, coklat.
Hijau tambah merah jadi coklat. Ungu ditambah biru jadi nila. Nila. Warna nila nggak tahu? Warna nila. Warna nila itu bukan biru tua, tapi biru keungu-unguan. Bukan biru malam, tapi ada unsur merahnya dikit. Tuh. Yang mana? Ungu tua. Ungu tua ya ungu tua. Kalau tua dan muda itu akibat pencampuran hitam dan putih. Kalau tua berarti dicampur hitam. Kalau muda berarti dicampur putih. Ya. Ya beda. Hitam itu warna peci kita. Coklat warna bajunya Loyan. Ini coklat. Ini hitam. Beda kan? Itu perbedaan warnanya. Perbedaan yang lain, coklat bisa dimakan. Di Al-Mat banyak coklat. Itu nama makanan. Ada lagi yang bertanya? Apa? Sebentar. Ini Mehmet lagi bertanya. Coklat makanan atau warna? Di dalam bahasa Indonesia, coklat itu bisa warna, bisa makanan. Tapi di dalam bahasa Inggris, beda. Yang makanan namanya coklat, kalau yang warna namanya brown. Brown. Kenapa di Indonesia sama? Karena coklat warnanya coklat. Coklat warnanya coklat. Jadi di Indonesia coklat itu bisa warna, bisa makanan. Brown itu coklat. Hah? Ini black, hitam. Baik. Sebelum berbicara tentang yang lain, eksposisi, paham? Ada yang mau ditanyakan tentang eksposisi? Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa eksposisi itu isinya memberikan informasi, bisa berita, bisa prosedur. Kemudian unsurnya adalah gagasan dan fakta. Eksposisi bisa disampaikan secara tertulis, bisa juga disampaikan secara lisan. Ya, silakan bertanya. Ini suka sekali bercerita. Silakan bertanya apa saja, karena bahasan kita eksposisi, Ustadz menjawabnya akan menggunakan eksposisi. Yap. Pesantren Intan Ilmu, lahan pesantren Intan Ilmu dulunya adalah rawa atau hutan rawa seperti yang di sebelah sana. Nah, itu faktanya. Hutan rawa, jadi hutan yang ada di tanah rawa. Kalau hutan rawa dengan hutan bukan rawa, tanamannya berbeda. Di hutan rawa ada bukan tumbuhannya. Apa galam, ada kayu apa galam. Yang banyak di sini dulu adalah tanaman rawa yang bunganya warna ungu dan bijinya biasa dimakan burung. Apa namanya? Bukan kalakai. Ustadz lupa namanya.
Bunganya bagus warna ungu. Makanya dulu waktu mulai pembangunan, Ustadz minta ke Ustadz Iwan yang divisi pembangunan untuk ini. Saya minta beberapa tanaman ini supaya nanti ditanam di Intan Ilmu. Jadi tanaman asli di sini tetap ada. Belum kan pembangunan belum selesai. Kacang. Oh itu. Mati semua karena gara-gara wabah nggak ada yang menyiram. Ya kan? Semua tidak ke pesantren, nggak ada yang menyiram, akhirnya mati. Nggak tahu disimpan di mana, Ustadz kurang tahu juga. Oh, nama tanamannya karamunting. 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 Kenapa? Itu warna jingga. Ini kayaknya banyak yang buta warna ya. Buta warna itu biasanya terjadi pada laki-laki. Perempuan pembawa gen buta warna. Nanti kalau perempuan pembawa gen buta warna punya anak laki-laki, anak laki-lakinya yang akan buta warna. Tapi tidak masalah. Buta warna itu bukan buta semua, dan buta warna ada dua. Ini fakta lagi, eksposisi lagi. Buta warna ada dua jenis. Buta warna sebagian dan buta warna total. Kalau buta warna total yang dilihat cuma hitam, putih, abu-abu. Kalau buta warna sebagian, dia bingung dengan beberapa warna. Ya, bukan bingung menyebutnya, tapi tidak bisa membedakan. Jadi seperti warna yang sama. Seperti itu. Nanti ada tes khusus untuk buta warna. Tesnya disuruh membaca saja. Dan gampang, membaca angka. Jadi misalkan ini ada kotakan. Di sini ada bulat. Di sini mungkin ada tulisan 6. Ya, tapi ini titik-titik, di sini mungkin warna orange, 6-nya warna apa gitu. Kalau orang yang buta warna sebagian, dia tidak bisa melihat 6-nya. Sepertinya tidak ada angka di situ. Dulu ada tesnya. Ada tesnya, nah berarti lulus semua. Oh, belum tahu hasilnya, mungkin. Nah, itu berarti buta warna sebagian. Buta warna. Kemungkinan bekerjanya masih banyak, walaupun yang buta warna sebagian itu tidak boleh bekerja sebagai ahli kimia, elektro, karena tidak bisa membedakan warna. Karena di bidang elektronika kadang ada warna kabel itu lambangnya macam-macam. Biru, kuning, hijau itu maksudnya sendiri-sendiri. Kimia juga sama. Tapi tetap bisa bekerja yang lain. Jadi arsitek pun masih boleh kalau buta warna. Sebagian. Beberapa kakak kelas dan adik kelas Ustadz dulu buta warna. Tapi buta warna sebagian. Akhirnya warna yang dia sajikan unik. Bagus, tapi unik, bukan warna-warna yang umum. Jadi kombinasinya itu berani, karena dia tidak bisa membedakan warna-warna yang tanggung, kayak biru sama hijau, dia nggak bisa membedakan. Kalau orang Madura, biru tuh dibilang hijau. Biru tuh disebut hijau kalau orang Madura. Warna biru nggak ada, hijau semua. Tuh di Madura begitu. Hijau. Oke, ada yang mau bertanya lagi?
Kenapa? Buta warna tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Kenapa? Yang sebagian tidak bisa juga. Karena itu kelainan gen. Kelainan gen. Tapi itu bukan penyakit yang mengganggu kesehatan kan? Hanya mengganggu visual saja. Pandangan saja. Matanya merasa lain. Ganti kornea mata. Ya, saat ini yang bisa dilakukan bukan matanya diganti, tapi kornea matanya saja, lensanya. Dan biasanya donornya orang yang sudah meninggal, tuh korneanya diambil, kemudian orang-orang buta itu, tapi tidak semua kebutaan bisa diganti. Yang minus tidak, kalau minus, kalau mau mengurangi minusnya pakai operasi laser. Kenapa? Minus itu pengalaman Ustadz ya, bisa berkurang, tapi tidak bisa sembuh. Ustadz dulu tuh sempat berkurang setengah, tapi kemudian naik lagi seperti itu. Tapi kalau dioperasi dengan laser, itu bisa. Jadi matanya itu diiris dengan laser berkeliling. Korneanya saja. Kornea kan tipis. Nah, korneanya misalkan begini, tuh diiris sepanjangan supaya dia kelengkungannya nambah. Kalau orang minus, kelengkungannya itu berkurang. Makanya supaya bisa nambah di laser. Iya, diirisnya pakai laser. Di Banjarmasin sudah banyak. Alhamdulillah mahal. Kurang tahu, Ustadz. Satu mata berapa juta kurang tahu. Kenapa? Corona? Belum. Masih sedang dicari percobaan-percobaan. Ada yang bilang sudah ketemu tapi belum diuji coba seperti itu. Vaksin corona. Hah? Kenapa? Kurang tahu Ustadz. Tapi kalau di dalam pemahaman Ustadz, yang namanya vaksin itu asalnya dari virusnya. Jadi kalau vaksin corona, virus corona dilemahkan. Jadi virus corona dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, tujuannya memang begitu. Tubuh kita kalau ada virus atau bakteri masuk, itu mengeluarkan perlawanan, mengeluarkan zat imun. Akhirnya dengan ada yang masuk, zat imun kita tumbuh. Makanya virusnya dilemahkan. Kalau virusnya kuat, tubuh kita kalah. Kalau virusnya lemah, tubuh kita membentuk imunisasi. Akhirnya berikutnya kalau ada yang kuat masuk, sudah ada senjatanya kita. Jangan percaya teori-teori konspirasi. Itu cuma membingungkan pikiran saja. Kalau rapid itu mendeteksi semua virus, bukan hanya COVID. Yang tepat kalau mau tahu COVID atau tidak, pakai swab test. Kalau rapid kita flu pun positif, karena flu kan virus juga. Reaktif, ya, reaktif di rapid testnya.
Padahal kena flu biasa. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada waktu berapa menit? Hah? 10. Hah? Warna krim. Warna krim itu seperti ini, tapi lebih muda lagi. Nah, ini. Jadi sebenarnya krim itu adalah warna putih yang ditetesi coklat sedikit. Jadi coklat yang sangat muda itu warna krim. Dan ada kuningnya. Warna kulit ini bukan krim. Kalau kopi susu, ya warna kopi dikasih susu. Coklat muda. Kopi susu itu coklat muda. Warna krim. Nah, itu. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Berapa lagi waktunya? 8 menit lagi. Masih ada waktu 8 menit? 10 apa 8? Ya, apa? Apa? Coklat. Itu coklat. Memang coklat kemerahan. Warnanya coklat kemerahan. Di dalam alam, warna itu jarang sekali yang warna murni primer. Jadi kayak ya baju Ustadz abu-abu, baju Rehan biru. Tapi biru macam-macam. Biru baju Rehan dengan biru di bajunya Royan yang garisnya beda. Dengan talinya Uzaimi beda juga birunya. Dengan biru ini juga beda. Makanya yang namanya warna itu banyak sekali jenisnya. Apalagi dalam bahasa Inggris. Hijau itu macam-macam. Merah itu macam-macam. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya merah darah, merah tua, merah hati, kayak gitu. Merah marun itu pun adapsi dari bahasa Inggris. Kenapa? Rozan itu? Minus. Dia pakai kacamata. Nah, kalau enggak, ingetin. Dia enggak suka pakai kacamata, tapi harusnya pakai kacamata. Minus matanya. Kenapa? Dia kalau pakai kacamata kayak orang jenius. Kenapa? Digelari apa? Badak. Kenapa? Itu tidak boleh menggelari teman-teman, itu tidak boleh. Bisa jadi temannya tidak suka. Tapi anak-anak seumuran kalian memang suka menggelari teman. Bahkan kadang memanggil temannya dengan nama bapak. Itu tidak boleh. Di dalam agama Islam tidak boleh. Itu sama dengan menghina bapak kalian sendiri. Oke, siapa yang paling rancak? Ingat, tidak boleh ada bahasa daerah. Ini bahasa Indonesia, jadi pelajaran bahasa Indonesia. Di luar bahasa Arab kalau sama yang lain. Kalau sama Ustadz bahasa Indonesia, karena Ustadz guru bahasa Indonesia. Ya.
Pakai kalau guru-guru umum pakai bahasa Indonesia, kecuali guru bahasa Inggris. Kalau guru bahasa Inggris pakai bahasa Inggris. Tuh. Hah? Kalau? Gak apa-apa. Boleh. Dalam berbicara, jangan takut salah. Komunikasi, syaratnya jangan takut salah. Namanya belajar, itu juga pasti melakukan kesalahan. Jangankan yang belajar, yang mengajar pun kadang melakukan kesalahan. Ya, namanya manusia, ya. Masih ada waktu berapa lama? 5 menit lagi. Jimmy, itu milik pesantren, mahal harganya, jangan sampai rusak. Jangan suka melemparkan kesalahan ke orang lain. Melemparkan kesalahan ke orang lain itu bisa termasuk fitnah. Apa? Jadi santri intan ilmu harus terus menjaga akhlak dan adab. Oke, kita tinggal menunggu waktunya selesai. Ujian masih lama ya? Akhir bulan ya kalau tidak salah. Tuh kurang tahu gimana Rosehan sekarang. Pernah? Pas kelas 7 pernah ikut pelajaran online. Cuma memang ada beberapa masalah. Karena HP-nya kan HP ibunya. Jadi kadang HP di bawah ibunya, dia tidak bisa ikut online. Kadang ibunya mengalah, HP-nya ditinggal di rumah, dipakai untuk Rosehan belajar online. Kami tawari sebenarnya, kami sediakan HP buat Rosehan. Iya. Maksudnya HP apa? Gak tahu, belum dibelikan karena ibunya tidak mau. Karena alasan ibunya takut Rosehan tidak terkendali lagi dengan game di HP. Baik, kita cukupkan sampai sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.